Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Libra, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu ya, bagaimana sesungguhnya energi hubungan kalian di saat ini. Sebelum Mari memulai, seperti biasa, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Libra saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke ya, ini dia langsung. Ada energi dari Justice di situ, berikut energi dari King of Pentacles reverse. Kemudian di sini ada energi dari The Lovers reverse. Kemudian ada di sini energi dari Three of Wands reverse. Kemudian ada energi dari Three of Cup reverse lagi. Kemudian di situ ada energi dari King of Wands reverse lagi. Kemudian di situ ada energi dari Four of Swords reverse. Kemudian ada energi dari Page of Pentacles. Kemudian ada energi dari Four of Cup. Dan kemudian ada energi dari The Tower ya. Nah, jadi kalau melihat gini, nampaknya memang untuk memperhitungkan relationship ini tuh nggak bisa lagi ya ditunda-tunda gitu. Jadi maksudnya gini, hubungan kalian ini kan tidak stabil ini ya. Hubungan kalian ini tuh juga bisa tidak jelas dia. Judul relationship ini tuh apa ya. Jadi apakah ini memang pacaran ataukah ini hanya teman dekat gitu ya. Jadi ya masuklah relationship ini tuh seperti hubungan casual gitu ya, hubungan yang dibawa santai aja, enggak yang kayak ya yang enggak kayak awal-awalnya itu tuh tidak mengejar komitmen ya, tidak mengejar ketentuan harus bermasa depan gitu. Jadi yang lebih yang seperti ayo aja kita jogetin gitu ya, ayo aja kita nikmati relationship ini gitu. Tapi ya dalam perjalanannya apakah kemudian hubungan ini tuh bisa disadari oh ini hanya hubungan casual saja. Enggak juga nih, enggak juga, karena mulai di situ tuh kan ada keinginan untuk lebih. Ini terutama bagi kalian yang relationship-nya sudah cukup lama ya. Jadi mau nggak mau itu tuh kebutuhan untuk lebih dieksklusifkan, diprioritaskan, itu tuh mau nggak mau pasti datang, nggak bisa itu tuh dihindari gitu ya. Karena kesadaran kita sebagai manusia itu kan naik turun dia. Sebentar sadar, oh iya kami hanya casual. Tapi sebentar, pengenlah gitu ya, lebih diistimewakan. Pengenlah dapat treatment yang lebih oke, yang lebih baik. Nah, seperti itu ya. Untuk beberapa nih kisahnya demikian. Nah, jadi untuk beberapa memang bisa juga gini. Hubungan ini terutama kalau rumah tangga ya. Hubungan ini tuh bisa sesungguhnya belakangan hari itu lebih sering dingin ya, lebih sering dingin daripada hangatnya relationship ini. Jadi kayak seperti dua orang yang hanya bobok bareng gitu ya, nah hanya bobok bareng, atau dua orang yang seperti jadinya itu tuh roommate gitu ya, masih ada di bawah atap yang sama. Nah namun udah kayak pakai cenderungnya itu tuh ada hidup private-nya masing-masing gitu ya, sudah ada ceritanya itu tuh batasan, sudah ada itu kayak ceritanya dunia gue sendiri. Sudah ada di sana. Kalau mari lihat ya model hubungan kalian ini di sana. Jadi ya itu tadi sama aja ya. Jadi datang seperti kayak ya ini rumah tangga, tapi yo semangatnya itu tuh kok semangatnya seperti hanya hidup bareng. Jadi kayak nggak jelas dia statusnya ini tuh gimana tuh bilangnya, statusnya ada rumah tangga tapi kok semangatnya itu tuh nggak ada. Nah bisa seperti itu ya. Nah jadi semakin kesini ini tuh sangat-sangat amat berusaha ya untuk disadari, bukannya untuk dirubah, yang dirubah menjadi satu kondisi keadaan lebih baik. Marliat justru tidak disadari, kemudian untuk yang kayak gini, ya udahlah aku cari pacar gitu, supaya ada aku ini tuh punya status yang jelas. Nah bisa kayak gitu jadinya ya. Atau kemudian yang kayak udah dah
aku cari aja lah kesenangannya aku gitu ya. Ini kok istri tapi rasanya janda, aku ya suami tapi kok rasanya seperti duda. Ah udah ah, aku cari aja lah kesenangannya aku di luar sana gitu. Itu mari lihat ya modelnya. Siapa sih itu Cimari yang punya pemikiran demikian? Dua-duanya, dua-duanya gitu ya. Nah, di sini tuh yang bisa dibedakan adalah siapa yang paling kuat seperti itu keinginannya. Nah, kalau pertanyaan siapa yang paling kuat begitu keinginannya, mencari status yang jelas, ya, mencari apa yang tidak ditemukan di dalam hubungan ini, gitu ya. Tapi sesuatu yang dibutuhkan, ya, yang paling kuat itu ingin mencari adalah si pasangannya kamu, gitu. Adalah si pasangannya kamu di sana, ya. Nah, dan memang sih beberapa dingin-dinginnya relationship kalian ini sih sebabnya karena yaitu ya ada nih kehadiran laki-laki lain ataupun perempuan lain gitu loh di sana. Kalau untuk kemungkinan tidak setia itu tuh memang kuat banget ini dari pasangannya kamu ini loh, mari nampak ya. Kalau kamu masih ada lagi di situ tuh kayak uh, keinginan keinginan yang lebih sering ya, setia hidup bener dengan dia gitu. Tapi kalau si pasangannya kamu ini tuh mari nampak iya seneng sih ya kalau misalnya dia itu tuh punya lebih daripada satu kekasih. Itu nih, mari lihat. Jadi untuk urusan tunduk pada komitmen masih berat nih si pasangannya kamu ini, masih berat. Nah gitu. Kalau kamu masih ada lagi kayak walaupun sedikit gitu ya katakan walaupun cuma sedikit, tapi sudah ada kesadaran yang kayak ya harus bener-bener dong ngejalani sebuah relationship gitu. Masih lebih kuat kesadaran kamu. Kalau dia mah zong, kosong, melompong, masih kosong, gitu. Ya di sana. Jadi bisa-bisa memang salah satu isu dalam rumah tangga kalian kalau kalian ini tuh sudah berumah tangga ya adalah kesetiaan ya. Ya adalah kehadiran pria lain ataupun wanita lain gitu ya dalam rumah tangga kek dalam kondisi masih pacaran kek gitu kan. Nah karena orang ini tuh pasti dia bakalan menghadirkan orang ketiga gitu loh. Pasti akan menghadirkan orang ketiga setidaknya ya. Kalau misalnya dia memang belum pernah dia melakukan hubungan dengan dua orang sekaligus, tapi bibit perselingkuhan itu tuh sudah ada dalam dirinya dia, hanya tinggal aktual aja ya, mewujud nyata aja, terproyeksikan aja. Nah tinggal seperti itu gitu loh. Nah jadi kemudian akhirnya di sini tuh hanya mikirin diri sendiri nih ya, hanya mikirin diri sendiri. Nah kemudiannya ya ini terutama yang sudah rumah tangga gitu. Nah kalau hubungannya masih pacaran ya tadi itu kan kata Mari ini hubungan tanpa status, ini hubungan casual, ya udah sangat kuat lah di situ prinsip memikirkan diri masing-masing di sana ya. Gitu loh. Jadi kayak kamu nggak berhak untuk mencampuri hidupnya dia gitu ya, dia juga ogah nyampurin hidupnya kamu gitu. Tapi kadang-kadang kan tadi kata Maria ego ingin lebih itu tuh mau ya bikin kalian salah satu di antara kalian kayak kepleset, jadinya bisa campur masuk, keponya itu tuh jadi tanda petik kepo nggak tahu diri. Bisa seperti itu ya. Nah tapi ini kayak cepet itu tuh bisa disadari, ya kok bablas gitu. Di sana kalau Maria. Jadi memang untuk saat-saat ini tuh pemikiran kalian masing-masing adalah aku selamatkan dirinya aku. Aku cari kesenangan untuk dirinya aku gitu ya. Dia kan kayak gitu juga modelnya. Ya udah aku juga kayak gitu gitu ya. Jadi saling mencontoh. Jadi kalau kamu diemin dia diemin kamu gitu ya. Nah di sana. Kamu cuekin dia, ya dia juga cuekin kamu gitu modelnya. Jadi kok kayaknya untuk sementara waktu ini tuh
ngasih hal-hal positif dalam relationship, kok rasa-rasanya kalian udahlah nggak usah ngapain gitu ya. Jadi datang hitung-hitungan rasionya itu tuh main gitu ya. Aku juga mau buat baik sama dia, ngapain juga ya, dia kan hanya gitu, dia kan hanya loh kan bukan siapa-siapa juga, hanya teman deket aja. Bisa di situ ya. Aku fokus pada pasanganku yang lain. Di sana juga bisa nih, ngapain juga fokusnya ke dia, nanti kan yang di sana aja deh gitu. Mari nampak ya. Jadi kok kayaknya di saat ini tuh nggak ada yang berinisiatif, aku kasih dulu sesuatu yang bisa bikin dia seneng, sesuatu yang bisa bikin dia gembira. Mari lihat sesuatu yang bikin dia merasa tenang. Nah ini sebenarnya ketenangan sih yang lebih penting ya dalam relationship kan, karena itu yang nggak ada, karena itu yang miss dalam relationship ini. Karena kalau untuk kesenangan, kegembiraan masih ada kemungkinan terjadi ya, tapi untuk kestabilan, kenyamanan kita, kepastian, rasa-rasanya mari belum ada ya satupun di antara kalian yang berniat untuk coba men-trigger biar ketenangan itu, kedamaian itu ya, rasa aman itu tuh boleh dirasakan oleh pasangan gitu ya. Jadi kalau ini tuh tadi balik lagi, kalau ini tuh masih hubungan tanpa status, lebih banyak di sini tuh kayak masa bodohnya. Pokoknya gue seneng, gue happy, sudah cukup titik di sana. Gue senang, gue happy. Iya sih, kalau mari lihat, jika untuk komitmen nampaknya agak susah ya didapat dalam hubungan ini. Ya, kalau untuk soal harapan diberikan komitmennya. Tapi kalau hanya kayak sebatas untuk happy, lebih nyambung sih kalian berdua energinya. Lebih nyambung ya kalau hanya untuk sebatas teman happy doang ya. Gitu. Karena ini pun hubungan tuh tidak deep ini. Kalau mari nampak ya, dari sisi komunikasi pun, komunikasi kalian berdua itu tuh macam ya nggak begitu banyak ini kalian berdua saling mengenali kan, nggak begitu banyak itu tuh kalian berdua saling membuka diri. Bahkan dalam pernikahan gitu, masih ada lagi bagian-bagian dari dirimu yang belum terbuka. Sama dengan dia, masih ada bagian-bagian dirinya dia yang belum kamu tahu. Gitu. Komunikasi gersang di sini. Komunikasi maksudnya komunikasi yang berkualitas ya. Komunikasi yang bermakna gitu. Sangat jarang ini ya. Paling udah makan, udah minum, kemana kita jalan. Basa-basi kayak gitu aja nih, banyak kan. Gitu. Masih lebih cenderung kayak masih ada rahasia-rahasianya di sana. Dan dalam relationship ini pun hitung-hitungannya kayak menyelamatkan diri gitu ya. Kalau bisa dia yang lakukan, ngapain juga gue yang lakukan gitu. Masih ada di sana, hitung-hitungannya tuh kuat, keras di sini ya, model hitung-hitungannya di situ ya. Jadi kayak kalau untuk sadar ya, biar aku ini harus gentle ke dia gitu ya. Itu tuh siapapun yang berjenis kelamin laki-laki ya dalam relationship ini biasanya itu kan dituntut, tanda petik dituntut untuk gentle, tapi bisa tuh yang mengambil ya yang dalam posisi sebagai laki-laki kayak nggak mau juga tuh mengambil peran dan bersikap seperti layaknya gentleman gitu. Nggak mau juga, masih hitung-hitung di situ ya. Ya tergantung moodnya aja ya, tergantung kondisi dan keadaan di terdesak di saat itu, kira-kiranya gitu kalau mari nampak ya. Nah di sana jadi hubungan ini tuh tetapnya nih ya seperti berada di ujung tanduk perpisahan. Belakangan hari ini tuh boleh-boleh sering dirasakan itu kayak kayaknya ini tuh udah selesai nih, tapi belum selesai gitu-gitu ya. Ada sensasi seperti lagi ungap-ungapan ini
nafasnya relationship ini kan. Gitu. Ini tuh udah mau selesai nih. Tapi rasa-rasanya kok kadang-kadang masih ada juga saling coleknya, saling tegur sapanya, bahkan masih ada adegan-adegan romantisnya untuk beberapa ya. Ini yang casual ya, hubungan yang casual. Gitu. Masih ada hubungan-hubungan intimasinya gitu ya. Nah, di sana. Nah, bolak-balik kayak dipikirkan, udah nih, ini udah selesai nih, udah nggak ada lagi nih. Tapi masih ada. Gitu-gitu kalau mari lihat ya. Dan yang iyanya memang kok kayak nggak ada satupun di antara kalian yang benar-benar mau mengusahakan ya relationship ini ya, nggak ada gitu. Jadi dibiarkan aja relationship ini tuh kayaknya ngambang aja udah gitu, ngalir aja lah, entah kemana nanti alirannya, udahlah kesana lah gitu ya. Jadi nggak ada yang benar-benar kayak dikonsepkan, oh akulah rubah dirinya aku supaya aku ini tuh ya, supaya akulah ngajak dirinya aku biar kontribusinya untuk bikin relationship ini tuh pasti bisa terjadi gitu ya. Nggak ada, belum ada terlihat motivasi di dalam diri masing-masing gitu. Jadi dalam relationship ini sangat amat mungkin ini kemudian menjadi hubungan cinta bersegi-segi. Ini tentu yang sudah pacaran, jelas ya status pacaran, sama yang sudah berumah tangga. Sangat besar kemungkinan relationship ini tuh menjadi hubungan diwarnai dengan cinta bersegi-segi. Dianya berselingkuh, kamunya juga bisa demikian. Gitu loh. Ya. Walaupun kalian berdua masih tetap statusnya sebagai suami istri, ingat yang tadi kata Mari, ada dia kehidupan private-nya masing-masing gitu loh. Walaupun nanti satu sama lain sebenarnya paham, aku kayaknya diselingkuhin ini ya, tapi kayak gimana, aku juga selingkuh. Nanti jadinya kayak gitu nih model hubungan kalian gitu ya. Nah, di sana sama-sama tidak mau berpisah sesungguhnya ya. Kalau untuk cerita berpisah, belum ada sampai di sini tuh yang mau berpisah. Kalau ngancem-ngancem, kepikiran-kepikiran, ya, ngancem-ngancem melalui mulut kah, chattingan kah, atau pemikiran-pemikiran, udah selesai aja lah dengan dia. Yang seperti itu mah ada ya, ada. Tapi kemudian diambil enggak nih langkahnya untuk berpisah? Enggak sih. Lagak-lagaknya, gaya-gayanya bisa. Bisa, seperti kayak aku mau move on ya. Nampak seperti tindakan mau melepaskan diri. Tapi sesungguhnya apakah itu yang terjadi? Enggak sih. Mari lihat, setidaknya untuk sampai saat ini ya, dan sampai beberapa bulan ke depan ini, mari nampak. Jadi dalam tahun ini enggak ada ini benar-benar kalian itu terpisah. Ya, selesai hubungan ini sampai bulan 11 tahun 2026 ini, enggak ada itu ceritanya. Gitu. Ya paling-paling kuat tuh on off ya, paling kuat itu tuh ya lebih banyak diem-diemannya gitu ya, seburuk-buruknya keadaan ya, on off gitu, diem-dieman udah gitu aja gitu. Tapi nanti habis diem nanti ada aja itu nanti yang gerakannya spontan, jelek gitu. Jadi ini tuh tidak benar-benar digarap relationshipnya, tapi juga tidak benar-benar untuk dilepaskan hubungannya ya. Oke, baik. Nah, sekarang Mari akan tarik koin biar kita cari tahu dulu ya kepada siapa sih pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti ya, hanya akan nunjukin zodiaknya si dia saja. Oke. Nah, mari awal dari inisial A ada alif, N ada nanti, S ada sabar, R ada rasa, W ada wanita, D ada dunia, I ada istimewa, Y ada yoyo. Masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Scorpio, Gemini hadir, Capricorn ada, Taurus, berikut energi dari Aquarius, energi dari Aries, dan berikutnya ada energi dari Leo menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.